Mari kita sama-sama, saya akan memulai dengan membacakan satu dua ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Aku yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, demikian pembacaan kita. Tuhan memanggil Israel dari perbudakan di Mesir. Karena jerit mereka telah didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan menghendaki supaya mereka beribadah kepadanya dan mereka dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Mereka dipanggil keluar dari perbudakan dan dituntun menuju Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, atau mereka meneruskan perjalanan dari Rafidim, sampailah mereka di Gunung Sinai atau di Gunung Horeb. Kepada mereka oleh Tuhan diberikan hukum Allah atau hukum Tuhan yang kita kenal adalah sebagai hukum Taurat. Jadi hukum Taurat diberikan dengan maksud supaya Israel menjadi umat yang kudus dan dipisahkan dari bangsa lain dan dijadikan sebagai umat perjanjian. Perjanjiannya itu ada tertulis di dalam kitab Taurat. Kalau kamu setia melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan pada hari ini, bla 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 bla, kamu hidupnya akan damai, sejahtera, dan diberkati Tuhan. Tetapi kalau kamu mengabaikan firman yang aku sampaikan pada hari ini, maka kutuk akan menimpa kamu. Nah, tuntutan hukum Taurat harus dilakukan dengan setia dan sepenuhnya, tanpa ada yang terabaikan. Itulah tuntutan hukum Taurat. Tetapi apakah mereka berhasil melakukan tuntutan hukum Taurat? Mereka ternyata gagal. Mereka malah mengingkari hukum perjanjian yang diberikan sewaktu Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir, yaitu hukum yang ditulis oleh jari Allah sendiri, yang ditulis pada dua loh batu, dan segala hukum yang disampaikan kepada Musa di Gunung Horeb itu. Mereka gagal untuk melakukan hukum Taurat sewaktu hukum Taurat itu diberikan kepada mereka di waktu Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir. Nah, sehingga karena mereka sudah mengingkari, maka Tuhan mengagendakan untuk mengganti atau mengamandemen dengan hukum perjanjian baru. Itu dapat dibaca dalam Yeremia 31 ayat 32. Karena mereka telah melanggar hukum Taurat. Dengan tegas firman Tuhan menyatakan, tidak ada yang dibenarkan karena berusaha melakukan hukum Taurat. Coba ditayangkan Pak, Roma 3 ayat yang ke-20. Pak Frans tolong. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi jelas bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena berusaha melakukan hukum Taurat. Nah, jikalau demikian, untuk apa dan mengapa hukum Taurat diberikan? Pertama, hukum Taurat diberikan supaya manusia mengenal dosa. Coba kita baca Pak di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-7. Tolong ditayangkan Pak. Roma 7 ayat yang ke-7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya,
Justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Nah, kenapa jangan mengingini itu termasuk dosa? Kalau kita mengingini pengen punya rumah, atau pengen punya mobil, pengen punya istri cantik, itu enggak dosa. Tetapi yang dosa adalah mengingini sesuatu yang jahat. Misalnya kita ingin mencuri, ingin menghabisi nyawa orang, ingin merampas istri orang, atau ingin berbuat zina. Itu yang dilarang. Jadi jangankan berbuat, baru di dalam pikiran terlintas, berzina, mencuri. Nah, kalau itu sudah menjadi keinginan, nah itu tidak boleh. Jangan sampai apa yang sudah terlintas di dalam pikiran kita itu jangan sampai menjadi keinginan. Kalau sudah menjadi keinginan, itu adalah sudah termasuk dosa. Nah, demikian juga aku tidak tahu kalau berzina itu adalah berdosa. Meskipun berzina itu atas dasar suka sama suka atau atas dasar kesepakatan bersama dengan cewek dan si pria itu. Tetapi itu adalah berdosa. Tadinya sebelum hukum Taurat mengatakan itu dosa, maka tidak tahu bahwa berzina itu adalah dosa. Karena didasarkan atas suka sama suka, atau didasarkan atas kata kesepakatan, mungkin transaksi jual beli pekerja PSK. Nah itu nggak boleh. Nah, pada hakikatnya dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Tolong dibacakan Pak 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Satu Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, jadi dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Apapun bentuk pelanggarannya itu adalah dosa. Tidak ada kelas diberi supaya mana. Yang kedua, supaya manusia tidak dapat berdalih. Manusia biasanya berdalih, saya tidak berdosa, saya sudah hidup baik, saya sudah hidup sesuai dengan hati keinginan saya. Mari kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 19 sampai yang ke-20. Tolong Pak Pran ditayangkan, Pak. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam hukum Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah penghukuman Allah. Kemudian ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi jelas bahwa hukum Taurat diberikan supaya manusia tidak dapat berdalih, tidak bisa membenarkan diri bahwa dia merasa sudah benar, dia merasa sudah hidupnya saleh. Tetapi dengan diberikannya hukum Taurat supaya tersumbat setiap mulut bahwa mereka itu berdosa. Mereka itu tidak bisa diselamatkan karena tuntutan hukum Taurat itu adalah harus dilakukan dengan sepenuhnya, harus dilakukan dengan seluruhnya tanpa ada satupun yang dikecualikan, tanpa ada satupun yang diabaikan. Silakan Pak Pran tampilkan Yakobus 2 ayat 10 sampai ke 11.
Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, maksudnya hukum Taurat, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ayat 11. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jadi di sini walaupun kita sudah melakukan segala hukum Taurat, satu saja diabaikan, satu saja dilanggar, maka kita dianggap sudah melanggar keseluruhan dari hukum Taurat. Nah, dari sebab itulah manusia tidak bisa berdalih bahwa dia itu tidak berdosa, karena manusia sudah terkurung di dalam hukum Taurat dan tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat, tetapi mereka itu pasti melanggar. Pasti mereka itu tidak bisa melakukan dengan sempurna seluruh hukum Taurat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, supaya nyata pembenaran adalah kasih karunia. Tolong Roma pasal 5 ayat yang ke-20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi kalau sebelum hukum Taurat ada, dosa itu sudah ada. Contohnya, zaman Lot, dosa sudah ada. Zaman Nuh sudah ada. Kain juga sudah ada. Dosa sudah ada. Sebelum hukum Taurat diberikan, dosa sudah ada. Tetapi hukum Taurat diberikan supaya makin bertambah banyak orang melakukan pelanggaran, semakin bertambah banyak orang melakukan dosa, sehingga hukum Taurat itu mengurung mereka dan mereka itu rawan untuk berbuat dosa. Maka manusia tidak dapat, maka semakin banyak pelanggaran dan semakin melimpah kasih karunia Tuhan, maka semakin nyatalah bahwa pembenaran atau keselamatan itu semata-mata merupakan kasih karunia. Jadi bahwa manusia dibenarkan bukan oleh karena perbuatan, bukan karena melakukan hukum Taurat, karena tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tetapi orang dibenarkan karena kasih karunia, karena iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, kemudian kita itu kenapa hukum Taurat diberikan? Supaya supaya nyata bahwa pembenaran adalah merupakan kasih karunia dari Tuhan. Kemudian kita maju yang keempat, kenapa hukum Taurat diberikan? Hukum Taurat diberikan sebagai penuntun sampai Kristus datang. Coba ditayangkan Galatia 3 ayat yang ke-24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Iman dalam Yesus Kristus. Jadi hukum Taurat diberikan terhadap bayang-bayang hukum Taurat supaya kita tunduk kepada hukum Taurat dan harus mematuhinya sampai Kristus datang. Tapi sesudah Kristus datang, maka hukum Taurat itu tidak diperlukan lagi. Hukum Taurat, kita berada di bawah hukum Taurat yang dianalogikan kita seperti di bawah perwalian. Seperti kita orang-orang yang belum dewasa, kita hidup di bawah perwalian hukum Taurat. Nah, sebenarnya masih banyak mengapa Tuhan memberikan hukum Taurat. Tapi saya itu kan cuman sampai 4 saja. Yang pertama adalah hukum Taurat diberikan supaya manusia mengenal dosa. Yang kedua, supaya manusia tidak berdalih bahwa dia tidak berdosa. Yang ketiga, nyata bahwa pembenaran itu merupakan kasih karunia Allah semata. Yang keempat, penuntun sampai Kristus datang. Nah,
Jadi itulah mengapa hukum Taurat diberikan kepada umatnya. Nah, sekarang kita akan beralih kepada mengapa hukum Taurat harus ditiadakan. Tolong Pak, Efesus 2 ayatnya yang ke-15. Efesus 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, maksudnya sebab dengan matinya Kristus sebagai manusia, Kristus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi jelas di sini bahwa hukum Taurat diberikan, hukum Taurat ditiadakan supaya hukum Taurat ditiadakan dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan peraturannya. Jadi tidak ada yang dikecualikan dari A sampai Z. Peraturan hukum Taurat, apapun itu peraturan hukum Taurat, itu semua sudah dibatalkan. Nah, ini adalah perkataan atau pengajaran dari Rasul Paulus. Nah, apakah Rasul Paulus hanya sembarang? Dia itu berdasarkan pernyataan Tuhan, deklarasi Tuhan, berdasarkan pengumuman Tuhan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Itu terdapat di dalam Lukas 16 ayat 16. Ya, nggak usah ditayangkan Pak, saya kira udah jelas, seringkali kita mendengar hal itu. Nah, kenapa sekarang hukum Taurat mesti ditiadakan? Jika hukum Taurat tidak ditiadakan, maka tidak ada orang yang selamat. Silakan dibaca Pak, dibacakan Pak, Galatia 3 ayat yang ke-10. Galatia 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, jadi orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu dalam hukum Taurat, ia berada di bawah kutuk. Siapakah orang yang sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna, seutuhnya, tanpa ada satupun yang diabaikan, tanpa ada satupun yang dilanggar? Tentu tidak ada. Tidak ada seorang pun yang sanggup. Nah, maka kita berada di bawah kutuk. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Nah, berarti kalau kita terkutuk, kita itu tidak bisa selamat. Maka tidak ada seorang pun yang selamat jika hukum Taurat itu tidak ditiadakan. Itulah sebabnya, alasannya kenapa hukum Taurat ditiadakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya keselamatan, hukum Taurat ditiadakan supaya keselamatan sampai kepada segala bangsa. Supaya segala bangsa bisa menjadi umat Allah. Kita baca di dalam Efesus pasal kedua ayat 12 sampai ke-13. Tolong Pak Ya, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi di sini dikatakan bahwa hukum Taurat ditiadakan supaya segala bangsa dapat diselamatkan. Karena dengan hukum Taurat ditiadakan, maka semua bangsa itu bisa mempunyai kesempatan untuk menjadi umat Allah. Karena apa? Supaya berkat Abraham itu sampai kepada segala bangsa. Coba di dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-14. Pak Pran, tolong dibacakan Pak.
Galatia 3 ayat 14 ya. Ya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, amin. Jadi maksudnya hukum Taurat ditiadakan supaya keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Karena hukum Taurat itu menjadi sekat, hukum Taurat itu menjadi pemisah antara bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Itu menjadi bangsa yang dahulu jauh dengan bangsa yang disebut dekat itu bangsa Yahudi, dan bangsa yang dahulu jauh itu adalah bangsa non-Yahudi. Itu menjadi tidak ada lagi sekat pemisah. Jadi mereka itu sama-sama bisa menjadi umat Allah, mempunyai kesempatan yang sama, karena Tuhan tidak membeda-bedakan antara Yahudi dan non-Yahudi. Nah, itu maksudnya hukum Taurat ditiadakan supaya berkat Abraham sampai kepada segala bangsa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hukum Taurat, karena hukum Taurat ditiadakan karena hukum Taurat itu tidak dapat menyelamatkan. Silakan itu Pak, Galatia pasal 3 ayat yang ke-11. Galatia 3 ayat 11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi jelas bahwa di sini bahwa hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Dan dikatakan di dalam Roma 3 ayat 20 juga, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi jelas hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan itu adalah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, firman tersebut sangat jelas menegaskan bahwa hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan. Jadi tidak ada orang yang diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi orang bisa diselamatkan hanya karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, begitu saudaraku sekalian, kemudian itulah yang kenapa hukum Taurat harus ditiadakan. Itu yang ketiga. Kemudian kita masuk yang keempat, karena hukum Taurat yang seharusnya membawa kepada hidup justru membawa kepada kematian. Roma 7 ayat 10 sampai 11 Pak, ditampilkan Pak. Roma 7 ayat 10. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Maksudnya, hukum Taurat yang seharusnya membawa kepada hidup, yang harusnya menuntun kepada hidup, ternyata telah membawa aku kepada kematian. Nah, kemudian kita baca ayatnya yang ke-11, Pak. Sebab di dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi, oleh hukum Taurat itulah, sehingga kita itu tertipu, kita itu tidak tahu bahwa kita telah melakukan dosa, dan dosa itu menyebabkan maut, menyebabkan penghukuman, karena dosa itu adalah karena hukum Taurat itu hanyalah untuk membangkitkan murka Allah saja, yang menyebabkan kepada penghukuman. Jadi hukum Taurat itu diberikan karena orang-orang melanggar hukum Taurat, maka itu akan membangkitkan murka Allah. Jadi hukum Taurat itu hanya membangkitkan murka Allah. Maka hukum Taurat itu harus dicabut, diganti dengan hukum kasih karunia. Jadi hukum kasih karunia ada hukum anugerah, ada hukum yang diberikan berdasarkan pengampunan dosa. Itulah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi hukum Taurat dicabut karena hukum Taurat itu hanya membangkitkan murka Allah dan bukan membawa kepada hidup, tetapi justru membawa kepada kematian. Nah, saudara sekalian, ya masih ada beberapa yang harus diitukan kenapa hukum Taurat harus ditiadakan.
Saya kira 4 saja cukup. Yang pertama, hukum Taurat ditiadakan karena tidak ada orang yang dapat selamat jika hukum Taurat tidak ditiadakan. Dan supaya keselamatan sampai kepada segala bangsa. Kemudian yang ketiga, hukum Taurat karena tidak bisa menyelamatkan manusia. Dan hukum yang keempat, hukum Taurat membawa kepada kematian, membawa kepada penghukuman, membawa kepada murka Allah. Nah, saudaraku sekalian, jikalau demikian, mungkin ada pertanyaan. Jadi apakah Allah itu tidak konsisten dengan hukum yang diberikannya? Tadinya hukum Taurat diberikan, tetapi akhirnya dia ditiadakan, dia ditarik kembali, dia dibatalkan kembali. Seperti dikatakan Efesus 2 ayat 15 bahwa dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apakah itu berarti Allah itu tidak konsisten? Bukan. Allah bukan tidak konsisten. Justru Allah itu konsisten. Karena sesungguhnya hukum Taurat diberikan untuk mewujudkan kasih, untuk mewujudkan hukum kasih. Seperti disabdakan oleh Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-40. Tolong Pak, dibacakan Pak hukum Matius 22 ayat yang ke-40. Matius 22 ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi maksudnya adalah hukum yang pertama adalah kasihilah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal pikiranmu, dan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum itulah tergantung hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu harus bersumber kepada kedua hukum itu, harus mencerminkan kedua hukum itu. Jadi kedua hukum itulah harus menjadi sumber daripada hukum Taurat. Hukum Taurat harus mengacu kepada kedua hukum itu, kepada hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Kasih kepada Allah itu di dalam 10 hukum itu adalah hukum yang ayat yang pertama, Keluaran pasal 20 ayat pertama sampai ke-5. Kemudian ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 itu adalah kasih kepada sesama manusia. Jadi hukum Taurat harus bersumber atau harus mencerminkan perbuatan kasih. Karena kasih adalah hukum yang hakiki. Dan justru Tuhan itu konsisten pada hukum yang hakiki. Karena Allah itu sendiri adalah kasih. Karena kasih adalah itu hukum yang kekal, hukum yang abadi. Coba kita dibaca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, kemudian dikatakan di dalam 14 ayat 1 bahwa nubuat dan lain sebagainya akan berkesudahan, tetapi kasih itu tidak berkesudahan. Bukan 14 ayat 1. Tetapi kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu kekal. Kasih itu abadi. Karena kasih itu adalah hukum yang hakiki. Hukum Allah sendiri adalah kasih. Nah, lalu kemudian setelah kita mempelajari apa hikmahnya daripada kita mempelajari kenapa hukum Taurat diberikan dan kenapa hukum Taurat ditiadakan, yaitu supaya kita Kristiani mengerti bahwa kita hidup tidak di bawah hukum Taurat lagi, tetapi di bawah kasih karunia karena iman di dalam Kristus Yesus. Nah, kemudian apakah jikalau demikian bahwa kita bisa hidup dengan tanpa mempertanggungjawabkan moral kita, tanpa kita harus berbuat baik,
Mari kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang 1 sampai 2, Pak. Tolong ditampilkan, Pak. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, sekali-sekali, ya, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, jadi kita itu sudah mati bagi dosa. Jadi bagaimana kalau kita sudah mati bagi dosa, kita masih hidup di dalamnya, masih kita hidup di dalam dosa. Jadi itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin karena kita sudah mati bagi dosa dan kita harus juga mati, tidak akan hidup lagi di dalamnya, tidak akan hidup lagi di dalam dosa. Kemudian kita baca di dalam ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-14. Tolong Pak dibacakan, Pak. Roma 6 ayat 11 sampai 14. Roma 6 ayat 11 sampai 14. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Jadi bahwa kita yang di dalam Kristus itu, kita satu di dalam kematiannya dan satu pula di dalam kebangkitannya. Kalau kita sudah mati, kita adalah mati bagi dosa. Nah, maka hendaklah kita berpandangan demikian. Kita sudah mati bagi segala perbuatan-perbuatan dosa. Dan janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada perbuatan-perbuatan dosa yang digunakan untuk sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah hidupmu kepada Allah yang digunakan sebagai senjata kebenaran. Dan supaya kita hidup, yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam perbuatan yang benar. Jadi tubuh kita itu, hidup kita itu harus diserahkan sebagai senjata-senjata kebenaran, diserahkan kepada Allah sebagai senjata-senjata kebenaran. Jadi kita tidak menyerahkan tubuh kita itu kepada dosa lagi, tetapi kita menyerahkan anggota-anggota tubuh ini kepada Allah untuk digunakan sebagai senjata-senjata kebenaran. Ya, demikian saudaraku. Jadi itulah hikmah dari kita mempelajari mengapa hukum Taurat itu diberikan dan mengapa hukum Taurat itu ditiadakan. Hukum Taurat diberikan jelas supaya kita mengenal dosa dan supaya kita tidak bisa berdalih lagi bahwa kita tidak berdosa. Dan hukum Taurat kenapa dicabut? Karena kalau hukum Taurat tidak dicabut, tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Karena tuntutan hukum Taurat itu harus dilakukan dengan setia dan sepenuhnya tanpa ada yang dilanggar satupun. Dan supaya hukum Taurat dicabut, supaya keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Yaitu kebenaran karena iman. Nah itu saudaraku sekalian. Itu saja yang bisa saya bagikan. Silakan Pak Roni untuk memandu lebih lanjut. Oke, terima kasih Pak Junwi sudah memaparkan materi pada malam hari ini. Saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Yang kurang paham, yang mungkin terjadi ganjalan di pemikiran kita,
bisa ditanyakan kepada Pak Junwi. Silakan, siapa yang mau bertanya, buka mic-nya, buka kameranya, langsung bertanya. Siapa yang mau bertanya? Pak Januel, silakan. Grace, Pak Tirta dari Kanada, Bu Ira, silakan Pak Januel kalau mau bertanya. Terima kasih Pak Roni, selamat malam. Malam, ya silakan langsung. Kita di dalam membahas ini ada kasih karunia dari Tuhan. Amin. Yang saya tanyakan berkaitan dengan ditiadakan, itu memang tidak ada sepengetahuan saya, karena saya juga bertanya juga pada Google. Kalau membatalkan memang ada. Lah ini ada argumentasi yang sangat saya rasakan. Karena apa? Kalau dikatakan meniadakan, kata ini diterjemahkan dari kata Yunani, kata lou, yang secara harfiah berarti menghancurkan. Kata ini ditemukan 17 kali di Perjanjian Baru. Makanya saya juga tadi bertanya, secara harfiahnya meniadakan ini bagaimana? Itu makanya kan saya tadi menanyakan ke Pak Junwi yang kata yang sebenarnya yang meniadakan itu di Perjanjian Baru tentang Taurat itu yang bagaimana? Begitu Pak Roni, pertanyaan untuk sementara itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung Pak Junwi aja. Ya, silakan memang Pak. Kata meniadakan itu tidak tertulis, tetapi itu adalah maksud saya itu masih sinonim dengan kata bahwa hukum Taurat itu berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Das berarti sesudah zaman Yohanes Pembaptis itu tidak berlaku, dan sama saja dengan meniadakan ketidakberlakuannya hukum Taurat, Pak. Jadi itu ya oke lah. Kalau istilah itu masih istilah meniadakan itu dianggap kurang pas atau kurang tepat, oke, nggak apa-apa. Jadi kita akan gunakan saja membatalkan atau membatalkan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu dibatalkan. Yang sesungguhnya sih sinonim, Pak, masih sinonim dengan meniadakan. Hanya meniadakan itu berarti bukan berarti hukum Taurat itu tidak harus kita dibuang dari Alkitab, tidak, Pak. Karena jelas bahwa di hukum Taurat itu adalah kita mengenal dosa itu dari hukum Taurat. Maka hukum Taurat itu tidak ditiadakan, tidak dibuang. Maksudnya tidak ditiadakan itu tidak diberlakukan lagi. Dan hukum Taurat itu, Pak, kita bisa mengenal Kristus karena ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu menjadi jembatan di mana kita bisa mengenal Kristus, di mana kita bisa mengenal tentang persembahan itu menuju kepada Kristus, di mana tentang jabatan keimaman juga menuju kepada Kristus. Itu kita melalui hukum Taurat, Pak. Jadi hukum Taurat itu memperkenalkan, hukum Taurat itu menjadi jembatan kita mengenal kepada Kristus. Karena sifatnya Tuhan itu memberikan hukumnya secara progresif, yang pada klimaksnya adalah semuanya di dalam Kristus. Dan keselamatan itu adalah merupakan kasih karunia karena iman, Pak. Kasih karunia karena iman di dalam Yesus Kristus. Yaitu, Pak, yang bisa saya jawab untuk sementara, Pak, yang Pak Yunuel. Sangat setuju, karena apa, di sini dikatakan memang untuk hukum Taurat itu tidak dibatalkan tapi digenapi. Itu istilahnya, tanpa Tuhan Yesus tidak akan sempurna atas kedatangannya itu, Pak Junwi. Kalau saya menangkapnya dari ditiadakannya ini kan seakan-akan kalau melihat dari kata
anunya kan seperti dihancurkan lah. Namanya dihancurkan kok nelongsomen firman Tuhan kok dihancurkan gitu loh maksud saya. Makanya di situ ada rasa takutnya di situ gitu loh. Itu maksud saya dari kata-katanya. Kalau saya yakin dan percaya sama Tuhan Yesus itu, sehingga nanti penyesuaian kata-kata yang bagus itu yang saya sangat saya sangat meresponnya itu Pak Jun Lui. Saya sangat Terima kasih. ya itu matur suwun. Ya, jadi gini Pak Januel, Pak Junwi. Jadi yang dimaksud di firman Tuhan digenapi, disempurnakan. Tadi Pak Junwi memberikan keterangan. Hukum Taurat itu tidak perlu dibuang, ya. Tetapi lewat hukum Taurat itu akhirnya kita mengerti. Seandainya segala aturannya hukum Taurat itu tetap harus dijalani oleh manusia, karena tuntutan hukum Taurat itu tidak boleh tidak 613, maka tidak ada yang bisa selamat. Itu pertama. Tetapi hukum Taurat itu sangat bermanfaat. Manfaatnya apa? Supaya lewat hukum Taurat semua orang itu jadi ngerti bahwa diri kita masing-masing ternyata adalah orang berdosa. Supaya kita tidak bisa menyombongkan diri. Ada kata tersumbat tadi loh, mulutnya itu tersumbat. Tidak berani ngomong bahwa kita ini orang yang tidak berdosa. Nah, akibat dosa itulah yang ditunjukkan lewat hukum Taurat, maka sesungguhnya hukum Taurat ini membawa pengertian dan kesimpulan buat semua umat manusia yang menjalankan hidup ini tadi, bahwa mereka harus mati. Oleh karena disebutkan hukum Taurat ini ternyata tidak menuntun kepada hidup. Justru lewat hukum Taurat kita ini tahu bahwa kita akan binasa. Nah, sekarang dengan hadirnya Tuhan Yesus dengan kasih karunia tadi, Tuhan Yesus bilang, ya, Tuhan Yesus bilang, sudah, kamu jangan hidup di bawah kutuk hukum Taurat, itu tadi. Tapi cukuplah kamu sadar bahwa kalian ini sebetulnya tidak ada yang tidak berdosa. Nah, justru sekarang ketika Tuhan Yesus datang, muncullah ucapan syukur kepada kita kepada Kristus. Puji Tuhan, Dia datang dengan kasih karunia. Sehingga kita sekarang tidak hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Maka akibat dosa-dosa kita tadi yang tidak bisa diselamatkan oleh hukum Taurat telah diselamatkan oleh Kristus. Itu maksudnya Pak Januel. Karena itu kemudian muncul firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Setelah Dia datang dengan hukum kasih karunia tadi, Dia bilang segala aturan dan ketetapannya itu berlaku sampai dengan zamannya Yohanes. Kalau Anda tetap mau melakukan, akibatnya apa? Jadi tidak ono sing selamat semua, karena tetap di bawah kutuk itu tadi. Mari, siapa yang mau bertanya lagi, silahkan. Bu Ira, Grace, Bu Maria Titin, silakan. Saya sedikit menanggapi. Silakan. Sebenarnya kalau saya punya anggapan benar Pak Januel, ya. Itu hukum Taurat itu sampai sekarang sebenarnya masih berlaku, cuman tidak full semuanya. Ya, Yesus lahir ke dunia
Dia juga Yesus ikut, dia lakukan hukum Taurat, dia disunat, ya kan? Tapi ada beberapa seperti sunat tidak perlu lagi kita melakukan karena Yesus sudah lahir, dilengkapi. Jadi ada beberapa yang tidak perlu, ada yang beberapa yang masih perlu. Contoh, 10 firman Allah itu di hukum Taurat, bukan di hukum Perjanjian Baru. Itu sudah diain, seperti Pak Cundri bilang ya, memang kalau kita semua timbul masalah kita percaya kepada Allah itu zaman dulu itu dari hukum Taurat. Cuma ada beberapa yang sudah tidak cocok lagi dengan zaman Tuhan Yesus setelah lahir, itu memang tidak perlu lagi dilakukan. Jadi bukan ditiadakan, bukan tidak diberlakukan, hanya beberapa yang tidak perlu lagi kita lakukan. Contoh lagi, misalkan orang kalau mau meminta ampun dosa kepada Tuhan Allah zaman dulu, potong kambing, potong sapi, potong dan sebagainya, korban. Seolah-olah Allah itu harus disok gitu ya, baru kita diampuni. Tapi zaman sekarang ya, Yesus sudah lahir, nggak perlu lagi Yesus bilang akulah, ya kan? Domba yang suci yang telah mengorbankan untuk menghapus dosa kamu. Asal kamu jangan melakukan lagi, bertobat. Tidak perlu lagi nyogok, motong kambing, motong sapi, itu nggak perlu lagi. Jadi beberapa yang sudah tidak cocok, itu tidak perlu kita lakukan. Gitu. Jadi bukan tidak diberlakukan, tidak semua ya yang tidak cocok, ya tidak perlu lagi kita lakukan. Gitu. Kalau menurut pendapat saya ya. Oke, itu aja saya punya pendapat. Terima kasih. Saya jawab. Terima kasih. Silakan Pak ya. Cundwi, silakan. Saya jawab ya. Kenapa Yesus disunat dan lain sebagainya? Kenapa Yesus masih mengikuti hukum Taurat? Karena Yesus adalah menggenapi hukum Taurat. Sebagaimana dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi segala yang tertulis dalam hukum Taurat digenapi oleh Kristus. Karena kita manusia tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Nah, kemudian betul bahwa hukum Taurat itu jangan membunuh, jangan berzina, itu masih berlaku. Tetapi secara yuridis, secara de jure, secara hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Nah, hukum Taurat itu diamandemen, dirubah, disempurnakan oleh hukum kasih. Mari kita baca di dalam Roma pasal ke-13 ayatnya yang ke-9. Coba tolong dibaca Pak, ditampilkan dan dibacakan oleh Pak. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi jelas di sini bahwa hukum jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini, dan hukum Taurat lain manapun juga sudah digenapi di dalam hukum kasih. Jadi kita tidak memandangnya lagi kita melakukannya itu di bawah hukum Taurat. Kita tidak melakukan di bawah hukum Taurat, tetapi kita melakukannya di bawah hukum kasih. Nah itu. Jadi secara de jure, secara yuridis, secara hukum Taurat itu sudah dibatalkan semuanya. Tetapi secara de facto, secara praktek, itu masih diberlakukan. Itu sama saja dengan ilustrasi begini. Ketika kita hidup di zaman Hindia Belanda, kita mengikuti hukum-hukum Hindia Belanda. Jangan membunuh, jangan berzina, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita masuk dalam NKRI, kita pun jangan membunuh, jangan berzina, dan lain sebagainya. Kita hidup di bawah hukum NKRI, bukan lagi hidup di bawah hukum Hindia Belanda, Pak. Itu seperti itu, Pak. Jadi pengertiannya. Jadi kita itu sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Dan dikatakan bahwa di dalam Galatia ayat kedua, ayat yang ke-18, tolong Pak, Galatia ayat pasal 2 ayat 18, Pak. Galatia 2:18,
Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Nah, apa yang dirombak oleh Rasul Paulus? Apa yang dirombak? Hukum Taurat, Pak. Hukum Taurat dirombak oleh Rasul Paulus. Dan apa yang sudah aku rombak, tidak mungkin aku menegakkannya kembali. Jikalau aku menegakkannya kembali, berarti aku sudah melanggar hukum Taurat. Itu. Jadi pengertiannya, Pak, bahwa hukum Taurat itu sudah dirombak. Jadi itulah. Iya, terima kasih Pak Junlui. Saya tambahkan, tadi Pak Junlui mengutip dari pengajaran Rasul Paulus. Saya mengutip dari pengajaran Tuhan Yesus. Hukum Taurat ini ada 3 jenis. Yang pertama hukum moral, yang isinya adalah 10 perintah Allah. Itu yang kekal, ya. Yang Tuhan Yesus bilang 1 titik, 1 koma tidak boleh hilang. Itu yang 10 perintah Allah. Terus kemudian ada hukum seremonial, yaitu ketika orang minta penebusan salah, penghapusan dosa, mesti datang potong domba, potong lembu, dan lain sebagainya. Itu sudah ditiadakan karena sudah digantikan oleh anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus, yang berkenan mati di atas kayu salib untuk dunia. Kemudian hukum sipil, ya, hukum sipil yang bilang begini, oh orang kalau berzina ketahuan harus dirajam batu sampai mati, mata ganti mata, gigi ganti gigi, orang mencuri harus dipotong tangannya, dan lain sebagainya. Itu sudah tidak perlu dilakukan, ya. Nah, sekarang yang 10 perintah Allah kita lihat, tayangkan Pak Fran di Matius pasal 22 mulai ayat 36 sampai 40. Satu sisi Tuhan Yesus meniadakan, membatalkan, sisi lain dia mengakomodir, ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, sama dengan yang pertama, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti yang terutama tadi, itu perintah Tuhan yang pertama sampai keempat, yang horizontal kelima sampai ke-10. Dan dia simpulkan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, ini sama dengan keterangan Pak Junlui yang ngambil pengajaran dari Rasul Paulus tadi. Nah, Pak Junlui, coba Pak Junlui terangkan supaya ini ada di dalam video ini. Seringkali saya melihat banyak orang Kristen itu bingung, Pak, dengan Matius 5 ayat 17, 18 dan 19, Pak Junlui, khususnya yang bilang begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum. Kata sebelum ini Pak Junlui tolong diterangkan. Semuanya terjadi. Karena apa? Orang-orang berpikir, wah Tuhan ini kan tidak konsisten gitu loh. Dengan Lukas 16:16, padahal di depan Tuhan bilang 1 titik 1 iota sebelum semuanya terjadi. Silakan Pak Junlui, Anda terangkan ini, Pak. Nah, baik, saya akan jelaskan, Pak. Jadi kalau memang hukum Taurat itu masih berlaku, Pak, saya akan bertanya, Pak, kemana itu hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata? Iya. Kemana itu hukum larangan makan binatang haram menjadi halal? Dan di mana
hukum rajam itu sebagai hukum moral, Pak. Hukum moral. Hukum rajam itu ditiadakan. Nah, kemudian hukum yang sipilnya, kemana itu jabatan imam yang harus Harun kemudian tidak dijabat lagi oleh Harun? Kemana kan hukum semua itu? Semua itu kan dibatalkan, Pak, dan semua itu sebelum kiamat. Jadi kalau orang bicara bahwa sebelum kiamat hukum Taurat tidak bisa dibatalkan, saya bertanya, kemana itu hukum-hukum itu, Pak? Maka pengertian yang benar sebelum semuanya terjadi itu adalah mengacu kepada ayat yang ke-17 bahwa Yesus datang itu untuk menggenapi hukum Taurat, yaitu Yesus harus melakukan segala hukum Taurat sampai dia taat, sampai mati di atas kayu salib. Nah, setelah semuanya itu terjadi, maka hukum Taurat dapat dibatalkan, Pak. Iya. Oleh karena hanya Yesus Kristus Tuhan yang bisa buktikan, dia yang bisa lakukan, yang lainnya tidak. Begitu, Pak Juni? Iya. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat karena semua orang tidak bisa melakukan. Nah, 613. Jadi digantikan oleh Yesus. Nah, jadi yang dimaksud sebelum semuanya belum terjadi itu adalah masalah hukum Taurat digenapinya, Pak. Masalah Yesus mati sampai di kayu salib. Nah, kenapa ayat 19 mengatakan bahwa orang yang mengajarkan demikian, mengajarkan bahwa satu titik pun hilang, tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Akan mendapatkan yang terkecil, terendah. Karena apa? Karena konteksnya itu sebelum digenapi. Kalau sebelum digenapi, orang mengajarkan demikian, itu tidak boleh. Tapi setelah digenapi, nah buktinya kan para rasul, bahkan Yesus sendiri yang mengajarkan gigi ganti gigi sudah tidak ada. Hukum rajam sudah tidak ada. Jadi kalau begitu apakah Yesus melanggar? Karena belum kiamat toh waktu itu. Orang pun. Jadi itu pengertiannya, Pak. Makanya orang salah membaca, salah mengerti di ayat yang ke-18. Padahal ayat 18 bagian terakhir jelas mensyaratkan sebelum semuanya terjadi, itu yang kadang-kadang tidak diperhatikan orang. Iya, betul. Ya, terima kasih Pak John Dwi. Ini keterangan yang sangat penting. Nanti videonya jadi bisa kita tonton kembali, pelajari kembali pelan-pelan dan kita renungkan, ya. Sehingga ya kata Tuhan Yesus menggenapi itu salah satunya adalah ketika dia menjadi kutuk di atas kayu salib itu tadi. Berarti sudah digenapi dan Yesus Kristus Tuhan bilang, Bapa, sudah selesai. Ya, oke, silakan teman-teman. Siapa yang mau bertanya lagi? Pak Roni, yang tadi yang Matius berapakah saya belum sempat saya catat? Yang mana? Yang mana? Dengan ini yang berkaitan dengan sebelum terjadi tadi. Matius 5, sebelum Matius 5 17 sampai 19 itu tadi loh. Kan ada jawaban Taurat yang dikatakan Tuhan Yesus. Tadi Taurat Matius 22. Matius 22 ayat 36 sampai 40. 22. Ya, Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Makasih Pak Roni. Oke. Oke, silakan. Ada yang bertanya lainnya, silakan. Ini penting sekali loh, pelajaran hari ini sangat penting loh. Jangan sampai orang bingung ya. Orang kadang punya pikiran gini Pak Junwi. Loh itu kan belum kiamat begitu loh. Iya. Nah, padahal kata sebelum terjadi ya, sebelum semuanya terjadi itu bicara penggenapan terhadap Kristus yang mati di atas kayu salib, sehingga ada firman Tuhan yang bilang Yesus Tuhan itu bersedia menjadi kutuk atas hukum Taurat. Kenapa? Karena kita tidak mampu menjalaninya. Itu tadi dibayar oleh Tuhan Yesus.
Nah, sehingga lewat hal seperti itu, kan tadi juga dibacakan oleh Pak Cundwi, ya. Semakin kita mengenal semakin banyak dosa, di situ ternyata apa? Kasih karunia semakin melimpah. Justru lewat hukum Taurat, kita itu ibaratnya ditunjukkan betapa kita itu punya dosa yang demikian banyak macamnya, banyak besar dosanya. Tetapi justru lewat hukum Taurat itu tadi, kita semakin tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan itu semakin besar mengkaruniakan kasih karunia-Nya Dia. Mari silakan yang mau bertanya. Jadi artinya apa? Kita sudah tidak di bawah kutuk hukum Taurat. Kita sudah tidak usah menjalankan hukum Taurat. Tetapi kita harus tahu, seandainya itu dijalankan, dosa kita yang begitu besar, itu kita tidak bisa mampu selamat. Begitu loh. Intinya di sana. Tanpa juru selamat yang bawa belas kasihan untuk kita. Sehingga apa? Kalau kita memahami ini, saya yakin Pak Cundwi, semua orang Kristen jadi punya kasih kepada Kristus itu semakin besar. Seandainya bukan karena Dia, aku dan keluargaku pasti tidak bisa selamat. Justru hukum Taurat itu penting untuk membuat apa? Cinta kita kepada Tuhan Yesus itu semakin besar. Itu tadi. Nah, silakan. Siapa yang mau bertanya lagi? Ada, Pak Januel ada lagi. Pak Tirta ada, Bu Ira, Bu Maria Titin. Oke. Tidak ada. Sudah jelas Pak mungkin. Sudah jelas ya.